Sini pikiran tuh nggak hadir. Mana Adit? Saya carikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Ya, kita malam ini tidak membaca itu kitab apa? Kitab Al-Wasthiyah wal I'tidal. Itu insyaallah kita lanjutkan di pelajaran ba'da maghrib. Ini kita ingin sedikit menjelaskan kepada antum pembahasan ilmiah. Kenapa kok madhab Syafi'i itu mereka mengatakan disyariatkannya kunut subuh secara mudawamah. Dan ini sebenarnya pernah kita bacakan tetapi mungkin kurang lengkap atau sebagian belum mendengar dari antum. Yang kedua, bahwasanya di antara pondok-pondok yang dia notabene pondok salafi ya, itu karena banyak tidak kunut sehingga apa? Sehingga menjadi asing. Ya aneh kalau ada pondok salafi yang kunut. Ya, itu bid'ah baru lagi tuh. Ya, jarang ya. Beberapa pondok yang sudah kunut itu mungkin setahu ana ada sekitar 8 mungkin ya. Pondok salafi, bukan kita saja ya. 8 sudah lumayan mutawatir ya. Mutawatir, beda-beda. Ada dari Jakarta, dari Jawa dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ada berita baru ya, berita terbaru masuk. Pondok kita dituduh lagi ya, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang tidak tabayun, kemudian tuduhan yang di atas hawa nafsu, tidak di atas ilmu. Kalau saya katakan tidak di atas ilmu. Dianggap pondok yang apa? Menyebarkan syubhat. Syubhatnya apa? Syubhat kunut subuh. Ya. Dan ini adalah kesalahan fatal dalam masalah ilmiah. Apalagi yang mengatakan itu adalah doktor, ya. Adalah doktor Madinah, bukan LC, bukan MA. Sebenarnya kita ada niatan untuk ketemu diskusi. Kita sebagai murid, dia sebagai guru. Tetapi apa? Tetapi kita cukupkan di sini, nanti kita akan share ke beliau. Kalau misalkan waktu memungkinkan, tidak puas, ya terpaksa kita akan datang ziarah. Yaitu dalam masalah ini.
Jadi sebenarnya kalau mau pembahasan ilmiah diskusi itu lebih bagus, ya. Pembahasan ilmiah diskusi lebih bagus. Tujuannya agar kita itu apa? Agar kita bisa mendengar adillah, ya, hujjah dari orang-orang yang tidak sepakat dengan kita. Misalkan ana mengingkari sesuatu hal dengan si fulan misalnya. Ya. Ana sudah tahu dalilnya semuanya? Belum tentu. Bagaimana caranya? Kita harus dengar dari dia langsung. Ya. Setelah didengar, kemudian kita hukumi, kemudian kita sikapi. Jangan kita sikapi dulu, kemudian baru cari tahu. Ya. Itu metode manhajnya Khawarij. Tetapi manhaj Ahlussunnah itu apa? Kita itu ketika ada Ahlussunnah yang berpendangan dengan sebuah dalil yang dia ada a'immahnya, maka kita harus hormati pendapat tersebut, kita harus hargai. Apalagi kalau itu adalah pendapat jumhur salaf. Ya, kita harus anggap itu ucapan atau pendapat yang kuat yang harus kita hargai. Sampai ada yang nuduh pondok kita ini pondok NU katanya, ya. NU. Alhamdulillah, ya. Ini orang NU pun tidak mau dikatakan pondok ini pondok NU. Orang NU tidak mau dia, ya. Tidak mau karena tidak ikut tahlilan katanya, ya, tidak ngadakan maulid. Ya, ini bukan pondok NU. Semuanya apa? Semuanya pengajar dari madrasah salafiyah, tetapi yang mu'tadil, pertengahan. Ya, yang pertengahan, yang dia mengetahui kapan kita itu mengingkari sesuatu, kapan kita toleransi, kapan kita itu bisa beradu argumen. Ya, dan itu sebaiknya penuntut ilmu harus paham ini. Kalau tidak paham, dia akan hidup di atas kebingungan dalam menuntut ilmu. Bingung dia kalau dia tidak punya kaidah dalam menuntut ilmu. Apalagi perselisihan di zaman sekarang ini makin apa? Pokoknya kalau kita share masalah perselisihan, rame itu. Kalau di medsos, kalau kita share masalah perselisihan, rame. Tapi kalau misalkan apa tentang ilmu kajian, ya, pembahasannya agak panjang, apalagi 1 jam ke atas, ya itu paling yang nonton 5-6 orang paling. Tapi kalau apa? Kalau perselisihan rame, yang nonton ribuan. Karena Indonesia ini kalau nggak ribut nggak rame katanya. Kalau nggak ribut nggak rame. Kalau nggak rame bukan Indonesia itu, ya, bukan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, kita dulu waktu belajar di Yaman itu di madrasah Ahlul Riwayah, di madrasah Ahlul Hadis, itu di Ma'arif Darul Hadis. Ya, pokoknya orang-orangnya apa? Orang-orangnya kebanyakannya Zahiriyah. Madrasahnya seperti itu. Madrasah Syaukani. Kemudian apa? Dirasanya hadis, tidak ada dalilnya, tidak ada disyariatkan. Ada dalilnya disyariatkan. Tidak terlalu mengkaji masalah istidlal. Ya. Tetapi tidak separah, ya, tidak separah yang di Damaj. Di Damaj lebih kaku lagi, kata teman-teman yang pernah di sana. Kemudian kita melihat masyayikh di sana, tidak ada yang kunut satupun. Tidak ada yang kunut satupun. Pindah kita ke Tarim, madrasah Syafi'iyah, Salafiyah. Kemudian semua masyayikh kunut semuanya. Ya. Kenapa ini guru kita ini tidak kunut, ini kunut? Yang mana kita ikuti? Akhirnya kita kaji. Ternyata pendapat yang mengatakan disunnahkannya itu kunut subuh itu madhabnya jumhur salaf. Madhabnya mayoritas salaf, ya, bukan mayoritas ulama Syafi'iyah, tetapi mayoritas salaf, termasuk dalamnya Syafi'iyah. Kita baca, ya, biar antum itu kenapa kok kita di pondok ini kunut. Antum kalau tidak mau kunut silahkan. Ada imam maju tidak mau kunut silahkan. Dan kita sudah sampaikan sudah berkali-kali, pondok ini tidak melazimkan, tidak mewajibkan harus mazhab Syafi'i, tidak. Ya. Tidak pernah ada ucapan seperti itu. Yang bisa antum tanya santri lama. Tetapi kita thariqah atau manhajiyah dalam belajar kita tafakuhnya dengan metodenya ulama. Metodenya ulama bagaimana? Kalau ulama metodenya dengan mengkaji hadis langsung, kita ikut seperti itu. Tetapi karena para ulama itu tidak seperti itu, mengkajinya dengan metode fikih madhab, maka kita ikuti metode mereka. Kita ambil contoh saja Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau ahli hadis atau bukan? Ahli hadis, ya, ahli hadis. Jangan bilang ahli hadah. Beda sedikit saja, bahaya. Ya. Kemudian apa?
beliau itu pakar atau tidak? Beliau pakar. Pakar di ilmu bahasa, pakar di ilmu usul fikih, di ilmu hadis, di ilmu syuruhatul hadis, pakar beliau. Ya. Kitabnya jadi rujukan. Dan kita masalah tentang Al-Imam Nawawi kita akan kaji ya, sedikit tentang beliau. Itu luar biasa. Tidak pernah ada seorang ulama yang seperti beliau ya, di abad kelima. Ya. Kemudian beliau itu ahli hadis, pakar bahasa, pakar fikih, tetapi belajar langsung fikih madhab. Ya. Oh Imam Nawawi, kenapa anda tidak belajar fikih hadis langsung? Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim belajar fikihnya. Kemudian istidlal, ijtihad kan kamu sudah bisa. Ya, Imam Nawawi enggak. Imam An-Nawawi belajar dengan fikih madhab. Diambil madhab negerinya yaitu Syafi'iyah dan dia belajar kitab At-Tanbih. Kitab At-Tanbih ini dari A sampai Z tidak ada ayat, tidak ada hadis, satu pun tidak ada. Ya. Tidak ada satu pun. Ayat hadis tentang pendalilan ini tidak ada. Yang ada cuma satu saja di awal saja. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Fatihah, ya. Karena Al-Fatihah itu ala qaulis sahih, menurut pendapat yang benar, Al-Fatihah itu termasuk bagian dari ayat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca tidak sah dia. Baik. Kenapa Al-Imam Nawawi itu dia sudah pakar hadis, pakar bahasa, paham riwayat, tetapi dia mempelajari fikih dengan metode madhab, kemudian belajar matan, dihafal pula, diajarkan selama berapa tahun, kemudian tidak apa? Beliau itu tidak mengikuti hadis dulu, belajar hadis, kemudian belajar tafsir, tidak seperti itu. Kenapa? Justru apa? Itu yang dipelajarinya. Karena apa? Karena beliau tahu bahwasanya itulah metodenya para ulama pendahulu dari generasi salaf, ya, generasi salaf. Dalam masalah ini nanti kita akan panjang lebar di pembahasan masalah al-madkhal ila al-fiqh, ya, pembuka dalam masalah fikih. Kalau sebelumnya sudah pernah kita kaji. Kalau murid baru belum dapat itu. Jadi dalam masalah kunut subuh, pertama kunut itu dibagi menjadi beberapa masalah. Pertama, yang pertama kunut subuh saja, hukum kunut subuh saja. Yang kedua hukum kunut nazilah. Yang ketiga hukum kunut witir. Hukum kunut witir. Ikhtalafa ahlul ilm, berselisih ahli ilmu fi masyru'iyatil qunut fi shalah, dalam masalah apa? Apakah disyariatkan kunut dalam salat? Terutama salat subuh. Itu ada 4 pendapat. Itu ada 4 pendapat. Dari 4 pendapat ini kita akan lebih fokus kepada madhab Syafi'iyah, ya, dan madhab yang membolehkan kunut, mensyariatkan kunut subuh. Kita akan fokus ke situ. Kenapa? Karena masalah kunut tidak disyariatkan itu sudah banyak tersebar. Ya, itu sudah banyak tersebar, terkhusus di madrasah salafiyin, ya. Tetapi apakah kunut subuh disyariatkan? Itu masih ada, sudah kurang, tapi ada, tapi sudah ada, tapi masih kurang. Penjelasannya masih kurang, ya, kurang lengkap. Yang pertama itu adalah pendapat pertama, dan ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah, yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Tapi versi Syafi'iyah ada sedikit perbedaan dengan madhab Malik. Jadi yang membolehkan dari madhab arba'ah itu 2 madhab, madhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Tetapi ada perbedaan antara Syafi'iyah dan Malikiyah. Syafi'iyah mengatakan kunutnya itu hukumnya di atas sunnah saja, yaitu ab'ad. Ab'ad itu di atas sunnah, di bawah wajib. Ab'ad itu di atas sunnah, di bawah wajib, ya.
Hampir sama seperti sunnah muakkadah, tetapi dia di atasnya lagi. Ya, ab'ad, sunnah ab'ad, ya. Alif, ba, ain, alif lagi, dot, ya, ab'ad. Ya. Ini ada Kiai NU di sini. Ya, senang dia ini kalau dibahas mazhabnya. Ya. Kita ihtiram dengan siapapun ahli ilmu, penuntut ilmu dari kelompok manapun selagi ilmiah. Kalau ilmiah kita ihtiram, mau dari kelompok apapun dia. Ya. Yang penting bukan kelompok ahli bid'ah yang seperti Syiah, seperti orang-orang liberal yang itu tidak bisa ketemu kita karena beda sudah. Hadisnya beda, Al-Qur'annya beda. Tapi kalau dia mengatakan saya beragama dengan hadis, dengan ayat, dengan pemahamannya ulama salaf, maka kita katakan kita bisa ketemu berarti. Ya. Yang pertama seperti itu. Perbedaan antara Syafi'iyah dengan Malikiyah. Syafi'iyah mengatakan ab'ad. Ab'ad itu sunnah yang sangat ditekankan, kalau ditinggalkan ditutup dengan sujud sahwi. Nah, itu apa? Ab'ad. Sunnah yang sangat ditekankan, yang kalau ditinggalkan maka apa? Kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Ya. Apakah sujud sahwi itu wajib? Tidak. Versi Syafi'iyah, tetapi disyariatkan kita kunut subuh. Kunut apa? Disyariatkan kita sujud sahwi. Dan itu mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab Maliki. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, kalau mazhab Syafi'i disyariatkan jahar, ya. Jahar dalam masalah kunut ini. Berbeda dengan mazhab Maliki. Yang ketiga, anak agak cepat sedikit ya karena agak panjang ini. Mungkin kita selesai jam 1 malam ini. Ya. Siap ya? Nanti ada kopi ya. Permen kopi kok. Kita lanjut ya. Yang ketiga perbedaannya antara Syafi'iyah dan Malikiyah. Syafi'iyah kunutnya setelah ruku'. Malikiyah sebelum ruku'. Tetapi mereka sepakat disyariatkan ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, mereka tidak hanya mengatakan teori disunahkan, tetapi mereka praktek. Ya. Ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah itu mereka praktekkan. Kalau di mazhab Syafi'i semuanya tanpa terkecuali, tidak ada khilaf di mazhab kecuali satu saja yang mengatakan wajib, dan ini khilaf syadz. Ya, khilaf syadz yang dia mengatakan wajib. Dalam masalah disunnahkannya dengan sunnah yang sangat ditekankan dalam mazhab Syafi'iyah, semua ulama yang berisi ratusan bahkan ribuan ulama, isinya ahli hadis, ahli bahasa, ahli tafsir, ahli usul fikih, mereka semuanya sepakat akan disunnahkannya kunut subuh ini, dan mereka mengamalkannya. Imam Syafi'i kunut sampai subuh, kunut sampai wafat ya. Imam Syafi'i kunut sampai wafat ya. Ini pahami. Jadi misalkan ada mengatakan apa itu kebid'ahan, silahkan, itu pendapat ulama. Silahkan, pendapat ulama itu dinukilkan dari Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau tidak meyakininya, maka apa? Jangan menyalahkan orang yang mengikuti ulama. Kita hanya ikuti ulama. Anda mengikuti ulama Abu Hanifah, kami pun mengikuti ulama Imam Syafi'i. Ya. Mereka apa? Mereka orang-orang yang memiliki faham terhadap ilmu riwayat, ilmu istidlal. Bukan tidak paham mereka. Ya. Imam Malik apakah mengamalkan kunut? Mengamalkan dia. Perhatikan ini. Untuk Imam Malik. Imam Syafi'i sudah tadi ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada khilaf kecuali satu saja. Ya. Namanya siapa yang menyelisih itu? Abu Abdillah kalau tidak salah. Ada yang tahu? Yang menyelisih? Anda lupa. Sebelumnya Anda ingat, sekarang lupa. Ya. Gara-gara lihat wajah antum ini. Ya. Ada satu ulama yang dia menyatakan wajib. Ya. Paham ini, nuktoh di sini penting antum pahami. Sebagian orang mengatakan Al-Imamun Nawawi mengingkari di masalah kunut subuh ini. Ya. Orang mengatakan seperti itu, dan itu yang pernah kami dengar. Imam An-Nawawi itu ulama muhakkiknya mazhab Syafi'i mengingkari kunut subuh. Dia mengatakan mereka ashabuna, sahabat-sahabat kami keliru dalam masalah memahami perkataan Imam Syafi'i. Walaisa bidzalika, bukan seperti itu maksudnya.
Ya, maksudnya adalah masalah apa? Masalah Imam Syafi'i ketika mengatakan bahwasanya hukum masalah takbiratul ihram, ketika kita mentakbiratul ihram Allahu Akbar, itu sama dengan kita ketika melafadzkan niat ketika apa? Ketika kita haji. Ya. Ketika kita haji. Itu sama. Ketika apa? Ketika ada ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya ini berarti afwan, ini keliru ya. Ini dalam masalah talafut bin niyah. Ya. Afwan. Dalam masalah kunut ini masalah lain lagi. Ya, karena yang diingkari doktor itu dua ini. Ya, terpengaruh ini. Diingkarinya dalam masalah talafut bin niyah. Nanti talafut bin niyah kita kaji lagi. Itu juga mazhab jumhur ulama. Ya. Jadi antum kalau di sini jangan kaget nanti. Kalau misalkan apa? Mendengar pendapat para ulama, ternyata pendapat di situ pendapat yang berdalil, yang dalilnya tidak mudah, tidak lemah. Ini keliru tadi. Ana ulangi. Dalam masalah kunut tidak ada khilaf di mazhab Syafi'iyah bahwasanya ab'ad dan mereka mengamalkannya. Dan mereka apa? Mengamalkannya. Yang kedua, mazhab Malikiyah, ya. Mazhab Malikiyah itu menyatakan sunnah muakkadah. Disunnahkan kunut subuh alal mudawamah. Terus menerus, tidak ada putusnya. Yang maknanya sunnah, apakah dia harus dikerjakan atau boleh ditinggalkan? Boleh. Mazhab Malikiyah boleh. Ya, boleh. Dan tidak apa? Tidak perlu kunut, tidak perlu kalau meninggalkan dia sujud sahwi. Ya. Tidak perlu. Itu mazhab Malikiyah. Perhatikan ini. Kemudian kita lihat, kalau melihat Al-Imam Malik, Imam Malik itu madrasahnya di Madinah. Di Madinah beliau itu bertemu dengan banyak dari ulama-ulama senior beliau yang dia notabene adalah tabi'in. Ya, perhatikan ini. Beliau bertemu ulama-ulama di zaman tersebut, bertemu ulama bukan ulama yang biasa, ya, bukan bertemu imam-imam biasa, tapi ulama tabi'in. Ya, Imam Malik bertemu dengan ulama tabi'in. Di antara gurunya Imam Az-Zuhri. Ya, di antara guru Imam Malik adalah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini senternya ahli hadis. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri senternya ahli hadis. Kalau senternya itu berarti semua hadis yang sampai kepada kita ini rata-rata kalau ditelusuri riwayatnya ada nama beliau. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah orang yang wasi'ur riwayah, katsirur rihlah. Ya, banyak riwayatnya karena banyak gurunya dan sering rihlanya, banyak rihlanya. Jadi dia punya guru ribuan, punya murid juga ribuan. Ini Asy-Syihab Az-Zuhri. Oleh karenanya apa? Hadisnya Imam Az-Zuhri itu banyak ilalnya, ya, banyak ilahnya, ilal khafiyah. Kalau kita mau belajar ilal itu kajiannya riwayatnya Imam Az-Zuhri. Dan guru kami Syekh Ali Hasan Jadullah Al-Misri, beliau itu mengumpulkan ilal di kitabnya Az-Zuhri, di hadis-hadis Az-Zuhri yang dia itu dulu terkumpul di zaman Imam Ahmad. Dikumpulkan oleh berapa ulama? Bukan 1 2, 12 ulama dikumpulkan riwayat Az-Zuhri itu. Ternyata apa? Ada perselisihan riwayat antara murid yang satu dengan murid yang lain. Ya. Oleh karenanya Imam Muslim dalam kitab Muqaddimat Tamyiz itu beliau menyebutkan bahwasanya dalam masalah mengetahui ilal harus kita itu faham dengan kaidah-kaidah para ulama pendahulu dalam ilmu riwayat. Karena banyak sekali riwayat yang dia itu ternyata kita katakan riwayatnya ada illahnya, ada penyakitnya, seperti riwayatnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, beliau menyinggung Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri karena banyak sekali riwayatnya Imam Az-Zuhri itu. Di antara gurunya Imam Malik ini Imam Az-Zuhri ini. Ya. Jadi kalau ahlul hadis itu riwayatnya ketemunya ke Imam Az-Zuhri, terkumpul di satu orang ini. Kemudian dia punya banyak murid. Ya, kemudian diriwayatkan riwayat Imam Muslim, Bukhari, kemudian Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruqutni dan lain-lain. Ya. Jadi dikumpulkan oleh guru kita itu kitab yang dulunya ada kemudian hilang sampai zamannya Imam Ibnu Hajar Al-Hafidz Al-Asqalani itu beliau mengatakan bahwasanya hilang khazanah ilmiah tersebut padahal dibutuhkan kaum muslimin. Tidak ada yang sanggup mengumpulkannya sampai apa? Sampai zaman kita. Ya, guru kami berhasil mengumpulkannya sebanyak terakhir 13 jilid, kemudian dikecilkan jadi 9 jilid atau 10 jilid. Kitabnya sudah dicetak, ya. Itu bagus kalau mau kajian ilmu hadis.
kata Syekh itu nanti saya hadiahkan. Ya. Nggak tahu kapan. Anak ketemu di Jakarta katanya nanti dihadiahkan kitab itu. Kemudian apa? Kemudian kalau kita melihat dari tadi, murid atau gurunya Imam Malik itu adalah ulama-ulama yang notabene adalah orang-orang tabi'in, ya, generasi tabi'in. Ya. Generasi tabi'in, sebagiannya tabi'ut tabi'in. Tetapi pahami, generasi di zaman Imam Malik itu, di zaman Imam Malik di Madinah khususnya, itu riwayat dari sahabat itu bertebaran riwayat. Karena apa? Karena mereka turun temurun. Ya, dari guru ke guru, dari murid ke guru, dari guru ke murid. Turun temurun ilmu itu. Sehingga Pak, sehingga paham ini. Ketika mereka sholat di masjid, apakah mungkin mereka sholat itu menyelisih salaf mereka? Padahal mereka itu banyak salafnya di zaman itu, banyak tabiinnya di zaman itu. Ya, lebih banyak tabiinnya di zaman itu. Karena apa? Karena Imam Malik itu dari awal belajar sampai meninggal tidak keluar Madinah. Tidak keluar Madinah dia. Jadi dia ilmu Madinah terkumpul karena itu kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, asar dari sahabat yang menukil perbuatan Nabi, apalagi salat subuh setiap hari kan? Pasti apa? Pasti dinukilkan riwayat itu. Dan Imam Malik berpendapat disunnahkannya kunut subuh ini. Ya. Dan ini diantara istidlalnya Malikiyah mengatakan kenapa lebih kuat kunut subuh sebelum ruku', ya, sebelum ruku', karena Imam Malik itu bertemu dengan para tabi'in, yang bertemu dengan sahabat. Itu mereka praktekkan, ya. Kalau Syafi'iyah punya dalil lain, ya. Karena apa? Karena mereka berkata bahwasanya dalil hadis lebih kuat dibandingkan amal ahli Madinah. Ya, itu mazhab Malikiyah berdalil dengan amal ahli Madinah. Amalannya hari-hari orang ahli Madinah itu hujjah, dalil atau bukan? Malikiyah mengatakan dalil, hujjah, ya. Kalau Syafi'iyah mengatakan tidak. Tidak. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya bagaimana saya itu berhujjah dengan pendapatnya orang-orang yang kalau saya ketemu mereka niscaya saya akan berdebat dengan dia. Niscaya saya akan berdebat dengan dia. Karena apa? Kita punya ilmu, dia punya ilmu, kita juga punya ilmu. Berarti apa? Kalau saya bisa debat dia, ngapain saya berhujjah dengan ucapannya dia? Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Amal ahli Madinah. Jadi bisa difahami ya, berarti apa? Berarti kalau misalkan itu kebid'ahan, masyhur berarti di zaman Imam Malik, masyhur berarti. Ya, otomatis ada dari sahabatnya Imam Malik atau gurunya Imam Malik mentanbih bahwasanya ini kebid'ahan wahai imam, wahai muridku jangan diamalkan. Tidak ada yang mengamalkan di zaman itu. Tapi ya, di zaman beliau masyhur mazhab Malikiyah mengamalkan kunut, ya. Berani kita katakan dia apa? Melakukan bid'ah? Sayang mereka sudah meninggal. Kalau hidup dia apa? Dia bisa berhujjah. Dia akan sebutkan hujjahnya. Ya, ya, Anda cuma mendengar riwayat. Saya bertemu tabiin bertemu sahabat bertemu Nabi. Ya, kalau dia bisa berhujjah, ya, selesai kita. Saya bertemu. Lebih kuat mana? Kita bertemu langsung dengan cuma mendengar saja. Ya, belum tahu pemahamannya. Maka itu hujjahnya orang yang mengatakan disunahkannya kunut subuh. Ya. Karena anak lihat juga Pak, sebagian yang masuk ke sini kunut, kaget juga ya. Untung udah jantungan, ya. Datang dari jauh kunut. Itu pertama. Jadi kalau antum ke Yaman, bagian Yaman Selatan, ya Aden, Mukalla, Hadramut Tarim secara khusus, atau ke Mesir, ya, secara umum Mesir, atau ke Suriah, ya, atau ke sebagian wilayah Afrika. Ya. Itu atau di Malaysia itu rata-rata kunut karena mereka menggunakan mazhab Syafi'i. Atau di Maroko, Sudan, Mauritania itu hampir semuanya mereka ulamanya awamnya kunut. Karena apa? Karena itu mazhab besar, itu mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Ini yang pertama. Kemudian apakah itu hanya mazhab mereka? Tidak. Al-Imam An-Nawawi, ini kita nukilkan langsung dari kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, karya beliau. Jadi ini kitab Al-Muhadzab lil Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi, dibuat syarah oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Dan kitab salat ini masih syarahnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Karena kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab itu sekitar 24 jilid, ya. Yang kita punya 24 jilid. Ada yang sampai 27. Kita mau beli tidak ada uang.
Ya. Kemudian apa? Kemudian Imam Nawawi itu tidak sampai selesai. Ya, Imam Nawawi tidak sampai selesai. Ya. Beliau hanya sampai bab ibadah, ya. Tidak sampai selesai bab yang lain. Dilanjutkan oleh ulama setelahnya. Kemudian apa? Imam Nawawi menukil madhab yang mengatakan disyariatkannya kunut subuh ini secara mudawamah terus menerus. Imam Nawawi mengatakan wa madhabuna, madhab kami yaitu madhab Syafi'i, annahu yustahabbu, disunnahkan al-qunutu fiha, kunut di dalam salat subuh tersebut. Sawa'an nazalat nazilah aw lam tanzil, baik itu ada nazilah, ada musibah menimpa kaum muslimin atau tidak ada. Ya. Wa bihadza, dan dengan pendapat ini qala aktsarus salaf, ini berkata mayoritas atau kebanyakan salaf. Ya. Jadi ini madhab mayoritas salaf. Wa min ba'dihim, dan mayoritas setelah salaf. Ya, au katsirin minhum, atau kebanyakan mereka. Wa mimman qala bihi, dan diantara yang berkata disyariatkannya kunut subuh ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar bin Al-Khattab, wa Utsman, wa Ali, dan Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin, semuanya berpendapat dengan pendapat ini. Wa Ibnu Abbas, wal Bara bin Azib, ini semua sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Kama rawahul Baihaqi, sebagaimana riwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi bi asanida sahihah, dengan sanad yang sahih. Yang mengatakan sahih ini Imam Nawawi. Wa qala bihi minat tabi'in, dan ini pendapat ulama tabi'in, faman ba'dahum, dan ulama-ulama setelah mereka. Khalaiq, banyak sekali makhluk, yaitu maksudnya ulama, banyak sekali ulama yang berpendapat dengan ini di zaman tabi'in. Wa huwa madhab Ibn Abi Layla, madhabnya Ibnu Abi Layla, wal Hasan bin Saleh, wa Malik wa Daud dan Malik dan Daud. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud, ya. Dan ini beliau Imam An-Nawawi, dia adil menukilkan madhab yang mengatakan tidak disunnahkan. Itu Abdullah bin Mas'ud wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, wa Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya, Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan Imam Ahmad, tidak disyariatkannya kunut di subuh. Ya. Ya, tidak disyaratkannya kunut di subuh. Kecuali apa? Kecuali kalau kunut nazilah. Ya, kalau kunut nazilah, maka ulama mengatakan disyariatkan, bukan hanya di subuh tapi di semuanya. Apa disyaratkan harus semuanya? Tidak. Maksudnya apa? Di semua salat bisa. Mau satu salat saja, dua salat, tiga salat, ya. Tetapi semua salat yang itu yang diamalkan Nabi SAW, ya, selama sebulan penuh. Tetapi Abu Hanifah berpendapat kunut subuh saja tidak sunnah. Kunut nazilah juga tidak sunnah. Yang sunnah itu apa? Kunut witir. Itu Imam Abu Hanifah. Ya, selesai penukilan ini mazhab siapa saja yang mengatakan disyariatkannya kunut. Baik, kita sekarang dalil mereka, ya, dalil mereka. Karena ada yang mengatakan dalilnya lemah. Ya, lemah versi siapa dulu? Lemah versi siapa? Ya. Jadi masalah lemah, kuat, rajih, marjuh, ini dhaif, ini sahih, itu pembahasan yang dia sifatnya apa? Nisbi, ya. Nisbi. Maksudnya apa? Sifatnya relatif. Versi siapa? Ya, versi siapa? Versi Anda lemah, versi muhaddis dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah kuat. Menurut Anda lemah hadisnya, menurut mereka kuat hadisnya, ya. Menurut mereka pemahamannya tidak benar, menurut mereka pemahamannya benar. Maka apa? Itu perkara nisbi. Jadi dalam masalah seperti ini tidak bisa kita katakan dengan jazm, dengan pasti bahwasanya ini yang benar, ini yang salah, ini yang kuat, ini yang lemah, ini yang dhaif, ini yang sahih. Tidak bisa. Tapi kalau dalam masalah apa? Dalam masalah
Ghalabatul dzan kami mengatakan bahwasanya ini riwayatnya sudah benar, pemahamannya sudah benar, disunahkan, maka itu dibolehkan, yaitu yang diamalkan para ulama. Yang kedua, dalilnya. Mereka berdalil dengan banyak riwayat. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, seingat ana mengumpulkan lebih 20 riwayat dalam masalah subuh ini. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 20 riwayat, ya. Lebih dari 20 riwayat. Kebanyakannya hadis sahih, ya, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang pertama riwayat dari hadisnya Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib. Al-Bara bin Azib. Ini sahabat Nabi SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, kana yaqunutu fi subhi. Beliau itu kunut di waktu salat subuh wal maghrib dan maghrib. Ini riwayat sahih, ya. Perhatikan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut di subuh dan maghrib, ya. Subuh dan maghrib. Ini riwayat sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Abu Daud juga An-Nasa'i. Ini yang pertama. Hadis yang kedua. Tapi nanti ada penjelasan di setelahnya, bahwasanya riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim di riwayat pertama tadi ini, bahwasanya ada subuh dan ada maghrib. Ada riwayat yang selanjutnya maghrib dihapus hukumnya. Nanti kita bacakan. Yang kedua, hadis Anas bin Malik. Anda kenal siapa itu Anas bin Malik? Anas bin Malik itu yang dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dia itu khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 10 tahun. Ya. Berarti dia mulazam dan Nabi sering atau tidak? Sering, ya, sering. Kalau orang yang dia, ya, kalau sekarang mungkin pembantu rumah tangga, dia sering tidak ketemu dengan orang yang di rumah tersebut, pasti sering, ya. Itu apa? Anas bin Malik. Dia ditanya, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut di salat subuh atau tidak? Ini ada tulisan subuh saja, tidak ada maghribnya. Qala na'am. Dia mengatakan iya. Dia Nabi SAW kunut ketika subuh. Qila lahu, dia ditanya, qanata qabla ruku'? Dia kunutnya sebelum ruku' atau setelah ruku'? Anas bin Malik mengatakan ba'da ruku' yasiran, setelah ruku'. Tapi sebentar, tidak kelama-lamaan, tidak terlalu lama, ya, seperti sebagian imam. Ya. Maka apa ini? Kunutnya Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih atau tidak? Ini hadis yang sahih. Diriwayatkan siapa? Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Kurang apa lagi? Perlu nomornya? Ya, nomor 1001. Hadis Bukhari nomor 1001. Ya. Hadis Muslim, riwayat Muslim nomor 677. Di situ nanti ada kitab Sahih Muslim, syarahnya Imam An-Nawawi. Antum buka, baca syarahnya, penjelasannya. Bagaimana istidlal Syafi'iyah, biar kita itu faham bagaimana ulama. Ya. Kita tidak mengatakan pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan. Kita mengatakan itu pendapat ulama. Pendapat ulama luar biasa, istidlalnya kuat. Tetapi kita katakan apa? Ini juga pendapat ulama juga. Yang mengatakan bid'ah, silahkan ikuti ulama. Yang mengatakan dia disunahkan, dia itu juga silahkan itu ikuti ulama juga. Ya, yang maknanya apa? Janganlah kita itu terlalu ribut dalam masalah ini. Ya, sampai apa? Sampai menuduh tanpa tabayun, tanpa tasabut. Ya. Ya, ini yang kami sesalkan. Makanya kita langsung buka kajian ini. Kita sesalkan itu karena seperti itu, ya. Gelar tinggi kemudian bersikap ya seperti ini. Ini kita sayangkan. Ya. Kalau mungkin awam kita biarkan, tetapi kalau sudah seperti ini berarti ada kesalahan khalal ilmi dalam masalah ini, ya. Kita katakan siapapun kalau dia menyelisih manhajnya ulama, kita akan diskusi, ya. Siapapun dia, hatta ulama. Karena apa? Karena ulama kita pun yang mengajari seperti itu. Ulama kita yang mengajarkan kepada kita bahwasanya apa? Kita wajib mengikuti manhajnya para ulama. Manhaj para ulama dalam masalah ijtihadiyah, ya, furu'iyah, tidak boleh kita saling mengingkari. Apalagi saling mengatakan, ya. Bayangkan tuduhannya itu di kita ini ada pelajar dari Yaman yang dia mengajarkan kunut subuh dan dia apa? Menyesatkan orang dengan itu. Ya, bayangkan itu. Ucapan ini
ucapan penuntut ilmu atau bukan? Ya. Orang terpelajar padahal. Ya. Dia menyebarkan kebid'ahan, yaitu dengan mengajarkan kunut subuh. Ya. Ini sayangkannya. Oleh karena anak katakan dari sebelumnya bahwasanya kita itu harus membahas agama, ya, mengkaji ulama. Kita tidak hanya cuma teori saja, minta banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta kepada Allah agar diberikan petunjuk yang benar bagaimana, ya. Ada 2 pendapat, ada 5 pendapat, yang benar yang mana? Ya, minta petunjuk kepada Allah. Kemudian minta petunjuk kepada Allah agar kita diberikan kebenaran untuk kita bersikap, ya. Saya pilih yang A, bersikap dengan 1, 2, 3 pendapat ini bagaimana? Itu harus kita di atas petunjuk juga. Tidak bisa kita mengandalkan hanya sekedar akal kita, tidak bisa, ya. Kalau kita mengandalkan seperti itu, kita akan bisa tersesat, ya. Karena orang-orang Yahudi itu pintar, ya. Orang-orang Yahudi akalnya terbaik, ya. Cerdasnya luar biasa. Tapi apa? Mereka buta memahami dalil, memahami ayat atau kebenaran yang dia pahami. Oleh karena apa? Oleh karena kita kaji. Baik, jadi itu istidlalnya Syafi'iyah, ya. Tetapi hadis ini inda al-Malikiyah, menurut Malikiyah, riwayat ba'da ruku yasiran, itu mereka melemahkannya, ya. Tambahan itu dilemahkan. Syafi'iyah mengatakan ulama Syafi'iyah itu penuh dengan ahli hadis. Ya, kalau antum mau tahu faktanya, sepertiga ahli hadis, sepertiganya ahli hadis lebih, bukan sepertiga saja, lebih sepertiga. Itu berkumpul di mazhab Syafi'iyah, ya, itu berkumpul di mazhab Syafi'iyah. Jadi mazhab 4 itu kebanyakan ahlul hadis di mana? Di mazhab Syafi'iyah, bukan ta'assub kita. Ya, bukan ta'assub. Ya, kita katakan apa? Semuanya ulama, ya. Semua ulama mengatakan tercelanya ta'assub, ya, fanatisme tercela. Semua ulama, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Adapun ada dari sebagian ulama yang dia ta'assub, ya, sebagian dari orang-orang yang mengikuti mereka fanatisme, maka itu apa? Menyelisihi petunjuk mereka para ulama. Ya, tidak kita ikuti itu. Itu tidak kita ikuti. Kita katakan apa? Kalau pendapat mazhab Syafi'i lemah, kita katakan apa? Menurut ulama ini lemah pendapat ini, dan itu kita sebutkan dalam beberapa masalah lemah, ya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah. Qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina yafrugu min salatil fajr min al-qiraah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata ketika selesai dari salat subuh, ya, di situ ada tulisan salat subuh, salat fajr. Minal qiraah, dari membaca ayat dan membaca surah, wa yukabbir. Nabi SAW takbir, ruku' ini. Wa yarfa' ra'sahu, kemudian ngangkat kepalanya, i'tidal berarti. Ya, mengatakan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Tsumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan doa wa huwa qaim, membaca doa qunut. Allahumma anji al-Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Iyash ibn Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkan al-Walid ibn al-Walid dan Salamah ibn Hisham dan Iyash bin Abi Rabi'ah. Ini adalah qurra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka apa? Yang mereka terbunuh. Wal mustad'afina minal mu'minin, dan orang-orang lemah dari kaum mukminin. Allahumma shidud wad'aka ala mudarrin waj'alha alaihim kasana Yusuf, ya, kasina Yusuf. Allahumma la'an lahyan wa ra'lan wa dhakwan. Ya, hadisnya apa? Hadisnya berisi tentang ucapan doa selamatkan sahabat Nabi, kemudian laknat orang-orang yang disebutkan Nabi SAW. Dan ini apa? Ini kalau sudah didoakan laknat dengan Nabi, tidak akan selamat dia. Dan disebutkan mereka itu apa? Termasuk orang-orang yang terbunuh ketika perang Badar. Ya. Summa balagana, perhatikan ini. Riwayat sini berhenti sudah. Summa balagana annahu taraka dzalika. Kemudian sampai kepada kami, ini perkataannya Al-Imam Az-Zuhri, ya. Kemudian sampai kepada kami, ini perkataannya Al-Imam Az-Zuhri, bukan riwayat hadis. Ya, karena ada mengatakan ini ada riwayat dari Nabi SAW, kemudian riwayat dari sahabat bahwasanya kami mendengar Nabi SAW meninggalkan itu. Ya, yang pertama kesalahannya apa? Kesalahannya yang mengatakan meninggalkan itu adalah Imam Az-Zuhri, ya. Seorang di tabaqat keempat, bukan apa? Bukan
Al-Imam bukan Abu Hurairah, ya, penukil riwayat, bukan. Ya, bukan sahabat. Kedua kesalahannya, ya, yang dimaksud meninggalkan itu bukan meninggalkan kunutnya, tetapi meninggalkan laknat, ya, meninggalkan laknat, ya. Tetapi Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya beliau meninggalkan doa laknat, bukan meninggalkan kunut. Fa aslul kunut sabitun, dan asal sunnahnya kunut subuh itu tetap ada, karena ada riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW kunut subuh sampai meninggalkan dunia, ya, dan itu disahihkan oleh banyak ulamanya, diantaranya Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi, ya, dan lain-lain. Kemudian ini riwayat yang tadi ini diriwayatkan secara sahih riwayat disebutkan oleh Al-Hafidz, yang tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah beliau terhadap syarah beliau terhadap hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, ya. Penjelasan tadi itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian ada riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meninggalkan, ya, di riwayat Muslim, Nabi SAW meninggalkan summa taraka kunut fi al-maghrib. Kemudian Nabi meninggalkan kunut di maghrib, ya. Jadi apa? Ada riwayat kunut subuh, ada riwayat kunut maghrib. Satu riwayat itu, riwayat Muslim. Tetapi ada riwayat lain bahwasanya Nabi SAW di riwayat Muslim juga kemudian meninggalkan kunut apa? Kunut maghrib. Subuhnya bagaimana? Maka ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya ini adalah istidlal Syafi'iyah yang kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan maghrib dan tidak disebutkan meninggalkan subuh, kecuali ucapan Imam Az-Zuhri yang dia yahtamil, yang dia mungkin maksudnya adalah meninggalkan laknat, mungkin maksudnya meninggalkan kunut, ya, karena yahtamil, ya, bisa benar ini, bisa benar itu, maka apa? Saqatal istidlal. Tidak bisa beristidlal dengan sesuatu yang yahtamil. Bisa ini, bisa itu. Ya, paham maksudnya? Bingung? Paham? Ya. Penting ada yang paham, meskipun satu tidak apa-apa, ya. Penting ada yang paham. Paham maksudnya ini? Adiat, ya. Jadi kalau misalkan pemahaman hadis boleh jadi ini, boleh jadi itu. Kemudian ada riwayat yang tidak ada pemahaman yang kedua, hanya satu. Ini ada dua riwayat, dua pemahaman. Maka apa? Tidak bisa berhujjah dengan ini, harus berhujjah dengan itu. Ya, itu dalam masalah usul fikih. Ya, itu dalam usul fikih. Ya, itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, kalau tidak salah itu dalam ana lupa itu syarah Bulughul Maram apa. Ana lupa. Ya. Itu sudah lama dulu. Syekh ana yang sampaikan. Kemudian apa? Kemudian kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya kalaulah subuh itu tidak disyariatkan, maka kita katakan tidak ada nas, ya, tidak ada dalil yang menjelaskan mansukhnya kunut subuh secara jelas, tidak ada, ya. Kalau tidak ada, maka apa? Fa baqiya ala subutihi, maka tetap di atas kesabitannya, ketetapannya, ya, tetap kita tetapkan, ya. Kalau tidak ada, ya, jadi apa? Jadi riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh hatta faraqud dunya, sampai meninggalkan dunia, itu dilemahkan sebagian ulama, dihasankan oleh sebagian ulama. Kita katakan anggaplah riwayat ini apa? Riwayat ini tertolak. Bagaimana dengan riwayat ini tadi, ya? Ini riwayat di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat ini di Sahih Bukhari Muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan meninggalkan kunut pada maghrib. Kunut subuh ada riwayat bahwa Nabi meninggalkan, tidak ada.
Ya, tidak ada. Maka kita tetapkan, ya, maka kita tetapkan. Jadi apa jadi? Istidlalnya dengan istidlal ini dengan hadis ini istidlal yang kuat, ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Beliau orang paham, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Dia Syafi'iyah madhab. Jadi mengatakan sama disunnahkannya kunut subuh. Karena apa? Karena beliau melihat riwayat tersebut yang dianggap lemah, anggaplah lemah. Tapi ada dalil lain, ya, dalil lain. Riwayat Anas, ya, dalam Sahih Muslim, riwayatnya Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, yang dia dikatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan kemudian Nabi meninggalkan, yang dimaksud meninggalkan itu bukan meninggalkan kunutnya, tetapi meninggalkan doa laknat. Ya, itu dijelaskan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Karena ini sebagian mengatakan seperti itu. Kita tidak masalah seperti itu, ya, diskusi ilmiah ini membantah itu seperti itu ilmu, ya, itu seperti itu ilmu. Tetapi ketika mengatakan ini sesat, ya, ini pelaku bid'ah, nah ini tidak bisa kita katakan ini manhaj yang keliru, ya, manhaj yang dia harus kita jelaskan bahwasanya bagaimana mungkin kita mengatakan itu sesat. Para ulama ini yang berpendapat dengan itu, ya, ini riwayat dari salaf. Oleh karenanya itu tulisan bagus sekali dari Ustadz Dr. Arifin Badri. Beliau Masya Allah, anak diantara kagum dengan Ustadz itu. Beliau mengatakan bahwasanya ini masalah kunut subuh, masalah khazanah ilmiah yang dizolimi, ya, yang terzolimi. Karena apa? Masalahnya ilmiah bagus, tetapi apa? Tetapi karena ada orang-orang yang dia itu berlaku tidak adil, mereka menzolimi masalah ini, sehingga mereka apa? Menuduh orang ini dua-duanya keliru. Yang mengatakan sunnah kunut subuh menyalahkan yang ini. Menyalahkan, tidak boleh disalahkan. Mereka ikut ulama. Ini juga apa? Mengatakan itu yang salah. Ya, ini mengatakan bid'ah, ini kalian melakukan kebid'ahan. Dua-duanya apa? Dua-duanya melakukan kezaliman. Dan ini apa? Tidak masuk rambu-rambu mauqifnya para ulama atau metode para ulama dalam at-ta'amul ma'al mukhalif, berinteraksi dengan orang-orang yang berselisih. Tidak masuk dari manhajnya para ulama, ya. Oleh karena itu tulisan yang bagus. Kemudian lanjut, kita ini masih ada. Lanjut. Dan semisal hadis Abu Hurairah dari Ibnu Umar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi rak'atil akhirah minal fajr. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Mengangkat kepalanya dari ruku', berarti posisi i'tidal. Ya. Dari salat subuh, kata Ibnu Umar, Nabi SAW berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulan. Ya Allah, laknat fulan fulan fulan. Ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah wa rabbana walakal hamd. Ya, setelah mengatakan doa i'tidal. Ya, doa i'tidal dibaca dulu, Rabbana walakal hamdu, kemudian membaca doa kunut. Ya, doa kunut ini berisi laknat. Ya. Kemudian riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW summa taraka dzalika, kemudian Nabi SAW meninggalkan hal tersebut. Ini dikritisi juga dari sisi riwayatnya, ya. Ucapan ini disebutkan bahwasanya riwayat Abu Hurairah yang menukil perkataan Az-Zuhri itu sanadnya munqati', terputus, la yasih, tidak sah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan juga di kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar lil Imam Al-Baihaqi. Ya. Kalau kita katakan sahih, anggap sahih. Tapi yang maksudnya adalah meninggalkan laknat, bukan meninggalkan kunutnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, kita sengaja nukilan ulama. Karena apa? Karena ketika kita ada berdiskusi, ini mengatakan benar, ini mengatakan salah, cara mengatasi masalah perselisihan hanya satu, yaitu diskusi ilmiah. Ya, tidak ada yang lain. Caranya diskusi ilmiah. Bagaimana ilmiah?
ilmiah itu kita harus tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu apa? Tahrirul masalah. Ya, mentahrir masalah. Diurai dulu benang kusut ini. Yang mana masalah yang mau dikaji, yang disepakati yang mana, yang dipersisikan yang mana. Kemudian sudah yang sepakati sudah selesai, yang dipersisikan yang mana. Kita lihat perselisihannya ini apa saja, 1, 2, 3, ya, disebutkan. Ya, persisihannya apa saja. Apakah sahihnya riwayat, apakah masalah istidlal atau yang mana. Ya, baru itu dikatakan diskusi ilmiah dengan catatan menukil ucapannya para ulama. Riwayat yang selanjutnya ya, ini syahid saja, ini syahid tetapi apa? Ini riwayat yang lemah. Diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr. Nabi senantiasa kunut di fajar hatta faraqad dunya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan dunia sampai wafat. Ya. Ini diriwayatkan Ahmad, Daruqutni, Al-Baihaqi dan Ibnul Jauzi. Ya, sebagian mengatakan ini hadis la yasih, mungkar. Hadisnya mungkar, ya. Sebagian mengatakan hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Dan dihasankan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Haythami. Al-Haythami itu Ibnu Hajar. Kemudian dihasankan oleh Al-Imam Nawawi, ya. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi sendiri yang meriwayatkan langsung. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Balkhi, ulama ahli hadis di zaman sebelum setelah Imam An-Nawawi. Al-Imam Ad-Daruqutni juga. Al-Imam Ad-Daruqutni juga. Ya, jadi penjelasan untuk penilaian hadis ini khususnya ini bisa dijelaskan, bisa kita lihat penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau dalam masalah Khulasatul Ahkam. Ya, kitab beliau di kitab Khulasatul Ahkam. Ya. Jilid 1 halaman 450. Ya, itu dalam masalah ini. Kemudian apakah ada tambahan riwayat? Ada. Ya. Banyak sebenarnya, kita langsung ringkas saja ya. Bahwasanya ada riwayat dari Abu Bakar, ya, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, ya. Di mana diriwayatkan oleh Al-Awwam ibn Hamzah. Beliau berkata, sami'tu, aku mendengar bahwasanya aku bertanya kepada Utsman bin Affan, ya, sa'altu Utsman tentang kunut fil fajr, kunut di salat subuh. Beliau menjawab, kunut setelah subuh itu setelah ruku. Itu apa? Abu Bakar menjawab setelah ruku. Dia tidak mengatakan bid'ah, dia katakan setelah ruku. Aku bertanya, dari siapa jawaban ini? Ya, dari siapa jawaban ini? Afwan, yang bertanya ini Awam ibn Hamzah. Yang ditanya siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Dari siapa jawaban ini setelah ruku'? Ini jawaban dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya. Utsman yang pertama dengan yang kedua beda. Yang pertama itu Abu Utsman, ya, Abu Utsman, bukan Utsman bin Affan. Jadi yang ditanya ini bukan sahabat Utsman bin Affan, ya. Diperbaiki catatannya. Ya, Abu Utsman, yaitu Al-Awwam bin Hamzah bertanya kepada Abu Utsman tentang kunut subuh. Ya, dia katakan apa? Setelah ruku'. Dia katakan ini jawaban dari siapa? Dia katakan bahwasanya ini jawaban dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan sanadnya dihasankan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, beliau ahlul hadis, ya. Jadi ketika, ya, harus dipahami, mensahihkan hadis, menolak hadis, menerima hadis itu adalah pembahasan ijtihadiyah, ya. Pembahasan ijtihadiyah sifatnya apa? Ijtihadi. Ulama mengatakan ini diterima perawinya karena dia apa? Berijtihad bahwasanya itu hasil telaah dia terhadap perawi.
ini mengatakan enggak, hadis tersebut diterima, perawinya diterima, maka itu hasil kajian dia. Jadi itu pembahasan ijtihad, dan itu disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasanya menilai perawi, menilai seseorang atau jamaah itu darbun min durubil ijtihad, adalah pembahasan ijtihad yang dia sifatnya tidak boleh kita ingkari. Kemudian ada riwayat dari Ibnul Ma'qil At-Tabi'i, beliau tabi'in. Beliau seorang tabi'in. Beliau berkata, Ali kunut di salat subuh, ya. Ali bin Abi Thalib, ya. Bukan Ali Mashhad, ya. Ali bin Abi Thalib, ya. Kunut di salat subuh. Kemudian dikomentari oleh Al-Imamul Baihaqi. Beliau mengatakan bahwasanya hal ini masyhur, ya, dan sahih dari Ali bin Abi Thalib, ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Khulasatul Ahkam. Sebutkan oleh Al-Imam Nawawi kitabnya Khulasatul Ahkam. Kalau antum mau melihat dalilnya Syafi'iyah yang lengkap di situ, di kitab Khulasatul Ahkam, jilid 1 halaman 451. Sebenarnya banyak ya, kita mau nukilkan riwayat lagi, tapi ini sudah ya lumayan banyak. Mungkin terakhir kita akan nukilkan, ya, dalil yang paling dijadikan bantahan bahwasanya ini bid'ah, ya. Dalil itu adalah riwayat dari Abu Malik Al-Ashja'i, ya, Abu Malik Al-Ashja'i. Ini kenal ini, riwayat Abu Malik Al-Ashja'i yang mengatakan ini bid'ah, ya, itu riwayat dari Abu Malik Al-Ashja'i, ya. Dia ini bertanya kepada ayahnya, "Ya Abah, wahai ayahku, innaka qad shallaita." Kamu itu kan sudah salat khalfa Rasulillah, di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, di Kufah ini sekitar 5 tahun. Akanu yaqnutun, apa mereka kunut? Jawabannya ay bunayya muhdats. Wahai anakku, itu perkara baru. Ya, itu perkara baru. Ini diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Ya. Maka apa? Maka kita jawab. Riwayat ini ada beberapa masalah. Ya, ada beberapa masalah. Pertama, Walid Abi Malik, anaknya Abu Malik itu yaitu Abu Malik Al-Ashja'i. Pertama, Malik Al-Ashja'i yaitu bapaknya Abu Malik, bapaknya. Ya, yang ditanya yang mengatakan muhdats, perkara baru itu adalah Tariq ibn Asyam. Namanya Tariq ibn Asyam. Dia ini disebutkan bahwasanya dia muqillur riwayah, ya. Sedikit riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'raf bimulazamati sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak diketahui oleh ulama hadis dalam catatan biografi dia. Dia tidak diketahui banyak mulazamah dengan Nabi. Sedikit riwayatnya, sedikit dia mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa disebutkan bahwasanya beliau itu tidak lama sholat dengan mereka, ya. Terkadang sholat dengan Nabi, terkadang di tempat lain, ya, terkadang di tempat lain. Kemudian di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW kunut di awal-awal, Nabi terkadang kunut, terkadang tidak kunut, ya. Nabi terkadang kunut, terkadang tidak kunut, ya. Itu boleh jadi Abu Malik yaitu atau Tariq bin Asyam ini melihat ketika Nabi SAW tidak kunut. Jadi ada kemungkinan ini dan itu. Maka kita katakan bahwasanya sangat mungkin dia tidak mengetahui bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, ya. Kemudian apa? Kemudian kita katakan, dan ada riwayat bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak mulazamah dengan Nabi, ya, yang lebih banyak mengambil ilmu dari Nabi, yang paling banyak dia salat bersama Nabi, telah mengatakan kunut subuh sabit ada, ya.
Dan itu adalah riwayat dari Anas bin Malik. Dari sini kita katakan bahwasanya kita harus praktekkan kaidah usul fikih dalam masalah ini. Kaidah usul fikih, ketika sahabat ada yang mengatakan sunnah. Tadi riwayat Anas bin Malik, riwayat Muslim. Ada yang mengatakan bid'ah, ya. Apakah kita tolak dua-duanya atau kita terima salah satunya atau digabung? Kita katakan kalau bisa digabung. Kalau tidak bisa maka dikalahkan salah satunya. Maka para ulama Syafi'iyah menjawab bahwasanya ini dikalahkan salah satunya karena tidak bisa digabung. Ya, karena tidak bisa digabung. Paham ya? Karena tidak bisa digabung. Maka bagaimana menjawabnya? Menjawab pertama bahwasanya tadi riwayat yang mengatakan kunut subuh ada itu riwayat sahabat yang lebih banyak mulazamah. Banyak riwayatnya dari Nabi. Anas bin Malik dia di urutan 5 besar urutan sahabat yang banyak riwayatnya dari Nabi SAW. Ya, Anas bin Malik. Ya. Yang pertama Abu Hurairah, kemudian Aisyah juga banyak. Ya. Di antaranya Anas bin Malik juga banyak. Karena apa? Dia itu khadim Nabi. Lebih 10 tahun dia bersama Nabi untuk apa? Membantu bersihkan rumah, ya, menyiapkan apa? Air wudu dan seterusnya. Maka ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwasanya dalam kaidah usul fikih al-mutsbitu muqaddam ala al-manfi. Yang menetapkan itu lebih dikedepankan dibandingkan yang menafikan. Sahabat yang menetapkan adanya kunut subuh itu lebih dikedepankan dibandingkan yang menafikan tidak ada. Karena apa? Yang menetapkan itu hujjah alaman lam ya'lam. Yang mengetahui, yang menetapkan itu dia hujjah bagi yang mengatakan tidak ada. Karena orang yang menetapkan itu punya ziyadatul ilm, punya tambahan ilmu yang tidak dimiliki orang lain. Ya. Tidak dimiliki orang lain. Ya. Ana misalkan mengatakan apa? Ya, misalkan mengatakan antum, ana katakan punya uang 100.000. Ya. Ana lihat, tidak punya uang lebih. Ada yang mengatakan, tidak Ustaz, dia punya uang 200.000. Ya, lebih. Ya. Dari mana antum tahu? Ana lihat, dia taruh simpan 100.000-nya di celengan dia, 100.000 disimpannya di kantongnya. Maka siapa yang lebih dipercaya, ana atau dia? Ya. Ana menafikan tidak ada uang lebihnya karena ana tidak tahu. Itu tahu, dia katakan ada, maka dia lebih memiliki tambahan ilmu, tambahan informasi dibandingkan saya. Maka apa kita katakan dia hujjah. Itu dalam metode usul fikih. Ya. Kemudian ditambahkan sebagian ulama bahwasanya yang mengisbat kunut subuh itu bukan hanya sahabat Anas, tetapi khulafaur rasyidin, ya. Khulafaul arba'ah rasyidin, mereka mengatakan adanya kunut subuh. Itu sebagaimana riwayat Al-Baihaqi dan lain-lain. Ya. Jadi itu jawabannya. Terakhir kita tutup dengan ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim, bagus sekali. Ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Perhatikan ucapan Ibnul Qayyim. Ana bacakan di sini. Wal insaf, dan yang pertengahan dalam masalah kunut subuh ini. Alladzi yartabihil alim al-munsif, yang diridhai oleh seorang berilmu yang dia adil. Perhatikan, dalam masalah agama dibutuhkan dua sifat, berilmu dan adil. Kalau tidak ada salah satunya rusak agama. Kita berilmu tidak adil, rusak agama. Dan itu kebanyakannya apa? Peperangan atau terjadinya perselisihan di kalangan ulama karena dia tidak adil. Berilmu dia tapi tidak adil. Ya. Kemudian kalau dia adil tidak berilmu, maka apa? Dia akan berbicara lebih banyak kerusakannya dibandingkan membenarkannya. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' al-Fatawa. Kebanyakan rusaknya masalah-masalah apa? Perselisihan disebabkan apa? Karena jahil dan baghi, yaitu melampaui batas, tidak adil. Ya, jadi apa? Jadi kata
Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasanya yang diridhai orang yang berilmu yang adil annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara wa asar. Nabi pernah dia itu menjaharkan ucapan apa? Bacaan bismillah wa asar, dan terkadang juga tidak menjaharkannya. Wa qanata wa taraka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunut dan juga pernah meninggalkan kunut. Ya. Tsumma qala, kemudian lanjutannya. Ini Ibnu Qayyim membahas masalah-masalah khilaf. Ya, dalam masalah-masalah apa? Diperselisihkan dalam bab salat itu ada beberapa masalah yang sampai apa terjadi perpecahan di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan sahha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah sahih riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, ya, wallahi la ana aqrabukum salatan bi Rasulillah uqarribukum bi salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, demi Allah aku akan mengajarkan kalian bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi rak'atil akhirah, dan Nabi dan Abu Hurairah waktu itu ruku di ruku akhirah, dia itu kunut. Ya, di ruku yang terakhir setelahnya beliau itu kunut di salat subuh. Tsumma qala, kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan setelah menjelaskan riwayat Abu Hurairah, Nabi pernah kunut. Itu dicontohkan oleh Abu Hurairah ketika mengajarkan apa? Sebagian sahabat dan sebagian tabi'in. Kemudian dia mengatakan, karena Abu Hurairah itu bertemu dengan sebagian tabi'in, yaitu Said Ibnu Musayyib. Ya, karena apa? Putrinya Abu Hurairah nikah dengan beliau Ibnu Musayyib, ya. Ada mengatakan Al-Musayyab, yang Musayyab itu keliru. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wala raib anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika tsumma tarakahu. Tidak ada keraguan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan kunut dan pernah juga meninggalkannya. Ya. Fa arada Abu Hurairah an yu'allimahum, dan Abu Hurairah menginginkan mengajarkan mereka anna misla hadzal kunut sunnah, bahwasanya kunut semisal ini adalah sunnah. Wa hadza raddun ala ahli Kufah alladziina yakrahuna al-qunut fil fajr mutlaqan, dan ini adalah bantahan bagi ulama yang berada di Kufah, yaitu mazhabnya Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Mereka itu dibantah dengan riwayat dari Abu Hurairah ini yang mereka membenci kunut di salat subuh secara mutlaqan. Wa yaquluna, dan mereka juga mengatakan, ya, huwa mansukh, yaitu ulama Kufah mengatakan itu riwayatnya mansukh, wa fi'luhu bid'ah, dan melakukan itu adalah kebid'ahan. Itu ucapannya apa? Ulama Kufah dari Abu Hanifah. Ini terakhir yang pembahasan yang terpenting. Wa ahlul hadis, dan ahli hadis mutawassituna baina haula'i wa baina man istahabbahu inda an-nawazil, dan ahlul hadis pertengahan di antara orang yang mengatakan sunnah di kunut subuh secara terus-menerus dan disunnahkan. Sebagian mereka mengatakan sunnah ketika nawazil saja. Ya. Ahlul hadis mengatakan apa? Pertengahan dalam masalah ini. Mereka mengatakan fi'luhu sunnah, mengerjakan kunut subuh itu sunnah, wa tarkuhu sunnah, dan meninggalkannya juga sunnah. Karena apa? Ada riwayat dari Nabi SAW kunut, ada riwayat juga Nabi SAW meninggalkannya. Tetapi kita katakan apa? Meskipun kita tidak sependapat dengan pendapat Ibnu Qayyim secara seluruhnya, karena kita katakan meninggalkan itu sudah ada penjelasannya, yaitu meninggalkan apa? Laknat. Ya, itu tadi yang dimaksud Ibnu Qayyim. Ya, tetapi kata beliau bahwasanya beliau menukil bahwasanya ahlul hadis dalam masalah ini pertengahan. Ya, pertengahannya bagaimana? Mereka ahlul hadis mengatakan melakukannya sunnah, meninggalkannya pun sunnah. Ya. Fala yunkiruna ala man dawama alaihi, dan mereka ahlul hadis tidak mengingkari siapapun dari ulama, dari orang-orang yang melakukan kunut subuh secara mudawamah, secara terus menerus. Tidak mereka mengingkari. Wala yakrahuna fi'lahu, dan mereka juga tidak apa? Mereka juga tidak membencinya. Wala yarawna bid'ah, dan mereka juga tidak memandangnya kebid'ahan. Itu ahlul hadis. Wala fa'ilahu mukhalifan li sunnah,
dan tidak juga memandang yang melakukan kunut subuh ini pelakunya termasuk orang yang menyelisih sunnah. Mereka tidak memandang seperti itu. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan bahwasanya begitu juga sebaliknya. Bahwasanya ahlul hadis tidak memandang yang meninggalkannya itu menyelisih sunnah atau meninggalkan sunnah, dan tidak juga memandang orang yang meninggalkannya itu menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahlul hadis pertengahan dalam masalah ini. Dan ucapan ini juga semakna dengan yang dinukil dari Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, sampai sini kita sudah menjelaskan tentang masalah kunut subuh ini. Maka Pak, jadi permasalahan itu bukan kita kunut atau tidak, yang masalah yang tidak sholat. Yang masalah itu yang tidak sholat. Itu yang tidak sholat tidak diingkari. Ya. Tidak sholat tetangganya kiri kanan tidak diingkari. Ya. Justru apa? Justru orang yang dia ketok-ketok pintu ngajak sholat itu diingkari malah. Orang-orang ketok-ketok apa? Katanya apa? Dakwah kompor kasihan. Jangan seperti itu ya. Orang belajar kita harus tahan lisan ya, jaga lisan kita agar kita itu diperbaiki urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi mereka apa? Hari ini melakukan kesalahan, besok dia termasuk ahli tauhid, orang yang paling membela agama Allah ya. Boleh jadi seperti itu. Dan boleh jadi kita hari ini berbangga dengan ilmu, tetapi apa? Ditutup kita dengan sebab kesombongan, dengan su'ul khatimah, dan itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya bahaya yang seperti itu. Oleh karena apa? Ada sebagian ahlul hadis menyebutkan, ana lupa namanya, disebutkan oleh guru kami Syekh Abu Thayyib Al-Mansuri Al-Hadis di Yaman sana, muridnya Syekh Muqbil. Beliau mengatakan bahwasanya ada seorang perawi yang dia itu di akhir hayatnya dia tidak memiliki ilmu lagi kecuali tinggal 9 riwayat. Padahal riwayatnya dulu banyak. Ahlul hadis ini. Ya, dikatakan ya, disebutkan kenapa dia? Karena komentar sebagian ulama, karena dia itu banyak melaknat manusia. Di zaman dia dulu belajar, dia banyak melaknat manusia, menyalahkan ini, membid'ahkan itu, dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia dihukum Allah, kata ulama, dengan apa? Dengan disisakan ilmunya sedikit. Karena apa? Karena dia banyak melakukan al-waqa'ah finnas, ya. Itu banyak mencidrai manusia. Kita itu kalau masalah ingkar mungkar harus pada tempatnya, ya, harus pada tempatnya. Ini misalkan masalah ini kemungkaran, apa kita harus tuduh dia, atau kita jelekkan namanya, atau kita jatuhkan dia kehormatannya? Tidak, ya. Dengan cara apa? Dengan cara hikmah terbaik. Karena tujuannya apa? Tujuannya agar kita memperbaiki keadaan, bukan untuk justru merusak keadaan. Itu adalah manhajnya Ahlussunnah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Oleh karena apa? Kita harus memahami Ahlussunnah itu jangan setengah-setengah, ya. Kita harus belajar terus, belajar terus, belajar terus. Dan ada kitab yang bagus sekali tentang masalah ini, Mafhum Ahli Sunnah wal Jamaah, memahami tentang Ahli Sunnah wal Jamaah dan pemahaman yang benar, yang dikarang oleh seorang ulama Yaman, muridnya Syekh Abdul Hasan, yaitu sedang kita ringkas kitab beliau. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa membaca dan mengkajinya. Ya, jadi kesimpulannya bahwasanya apa yang diamalkan para ulama, yang diucapkan para ulama, yang dipendapatkan para ulama, ada yang berpendapat dengan itu, pendapat apapun itu kita katakan lemah, kita katakan tidak berdasar dalil, kita katakan hadisnya lemah, bagaimanapun itu adalah pendapat ulama yang versi mereka kuat, ya, versi mereka kuat, ya. Kita kalau mau meniadakan itu, kita sama dengan apa? Merusak khazanah Islam. Ya. Kita dalam masalah pilihan, kita mau pilih ini sunnah, ini bid'ah, silahkan, itu hak anda, hak anda. Selagi itu pendapat ulama yang dia berdalil, ya. Dan tidak ada ucapan ulama tanpa dalil. Ada, kita mungkin tidak tahu. Ya, itu disebutkan oleh Syekhul Islam bahwasanya tidak boleh ulama itu berpendapat tanpa dalil. Dan ada muslim yang berpandangan bahwasanya ulama ini tidak punya dalil, cuman hawa nafsunya, maka ini kezaliman di atas kezaliman. Tidak ada ulama seperti itu. Ya, tetapi apa? Terkadang dalil tersebut menurut dia kuat, menurut orang lain lemah. Maka itu yang bisa kita katakan. Dalam masalah seperti ini, selagi itu pendapatnya ulama, pahami ini baik-baik. Selagi masalah tersebut pendapat ulama, maka tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita apa? Kita katakan bahwasanya itu pendapat bid'ah, pendapat yang tidak memiliki salaf atau semisalnya. Harus kita kaji dulu.
Kalau kita mau milih ini harus ini atau itu, silahkan. Tetapi apa? Dalam masalah seperti ini kita tidak bisa membangun wala wal bara, menuduh sesat dan semisalnya, dan itu adalah manhajnya mubtadi', manhajnya al-bid'ah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah ijtihad. Ya, jadi kita harus paham, pegang dan kita jangan terlalu fanatisme dengan apapun, mazhab, guru, ulama, kiai, tokoh, jangan. Ya, jangan pernah fanatisme. Ya, apapun itu. Kita harus timbang dengan metodenya para ulama. Kalau memang masalahnya masalahnya itu dipersisihkan, ya sudah, Anda pilih ini, Anda pilih itu, sudah. Ya. Nanti kita ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dihadapkan yang mana yang benar. Ya. Masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang dia yakini. Tidak perlu terlalu ribut dalam masalah-masalah yang memang dipersisihkan, yang memang mu'tabar, diakui ya, persisiannya dari kalangan ulama. Tapi kalau masalah itu persisian yang sifatnya lemah, khilafun syad, penyelesaian yang lemah, atau yang dia itu disepakati para ulama, maka itu harus kita jelaskan, kita harus sikapi ya. Jadi tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan semua perkara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak disebut di sini.